sehat Sobat Suroyo. Jumpa lagi dalam Soulmate Bincang Sahabat. Pada Soulmate kali ini kita akan berbincang dengan dua sahabat yang nanti akan berbagi informasi tentang credentialing perawat dan bidan. Siapakah beliau? Yuk kita sapa. Beliau adalah Bapak Sumawan Eskap Nurse. Beliau Ketua Komite Keperawatan dan Tenaga Kesehatan lain di Suroyo Hospital. Halo Pak Mawan. Halo Mbak Nurul. Okay. Yang satu adalah Bapak Mat Ayes Eskap Nurse MMR. Beliau adalah Subkoordinator Pelayanan Keperawatan di Suroyo Hospital. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Oke. Untuk Soulmate kali ini saya akan ke Pak Mawan dulu. Ya, baik Pak Mawan, untuk salah satu tugas Kompernakas atau Komite Keperawatan dan Tenaga Kesehatan lainnya di Suroyo Hospital adalah kegiatan credentialing. Nah, kita akan bertanya nih tentang apa itu credentialing, kemudian apa tujuannya, dan nanti banyak hal serba-serbi tentang credentialing. Okay. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi, kredensial itu adalah evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinik. Nah, prosesnya nanti teman-teman ada meliputi dua proses. Proses yang pertama adalah proses assessment, yang kedua adalah proses kredensial itu sendiri dengan mitra bestari. Jadi di proses assessment nanti teman-teman akan dijelaskan oleh Pak Ayes, tetapi untuk proses kredensial nanti ada permohonan kredensial pasca mendapat sertifikasi asesmen dari Pak Ayes, kemudian nanti diajukan kepada Direktur Utama. Setelah itu nanti akan dilakukan verifikasi. Jadi diverifikasi, kemudian divalidasi, baik keadministrasian, kemudian kompetensi yang diajukan, baru kemudian masuk pada proses sidang mitra bestari. Di sidang mitra bestari itu juga nanti akan dilihat apakah ada proses pembinaan etik sebelumnya, kemudian keterlibatan proses di dalam mutu profesi, sehingga nanti akan berimbang antara proses yang mungkin berkaitan dengan etik dengan yang berkaitan dengan mutu profesi. Kemudian nanti akan dilihat kompetensinya, kemudian dilihat oleh tim mitra bestari apakah layak, kemudian bisa dikatakan aman dalam melakukan tindakan tersebut, sehingga nanti akan ditentukan apakah disetujui mandiri, kemudian atau disetujui dengan supervisi, atau bahkan belum disetujui. Di situ Mbak Nurul. Oke, luar biasa. Benar-benar nih credentialing kayaknya suatu yang menarik ya, dan juga sedikit membuat cemas Pak Mawan. Sebenarnya tujuan credentialing itu apa sih Pak? Jadi tujuannya adalah nanti teman-teman akan mendapatkan rekomendasi kewenangan klinik yang akan diajukan kepada Direktur Utama. Lalu untuk apa? Tentang kewenangan. Kewenangan adalah nanti untuk menentukan apakah seseorang boleh melakukan tindakan atau belum, atau tidak boleh melakukan tindakan, sehingga nanti teman-teman akan diberikan rincian kewenangan klinik sesuai area kliniknya. Seperti itu Mbak Nurul. Jadi nanti bila seseorang tidak mengikuti proses ini, maka tidak bisa direkomendasikan kewenangan kliniknya. Gitu ya, oke. Kemudian syaratnya apa saja sih Bapak? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ini hal yang penting untuk diketahui oleh teman-teman semua. Jadi di dalam syarat-syarat kredensial, nanti teman-teman akan mengajukan permohonan kredensial, kemudian dilampiri oleh beberapa dokumen-dokumen penting. Di dalamnya ada STR, kemudian ada SIPP kalau perawat, kemudian mungkin bidan SIPB. Kemudian nanti teman-teman juga melampirkan portofolio berkaitan dengan ada termasuk kompetensi selama mengikuti pelatihan, termasuk sertifikasi tadi, sertifikasi yang sudah dikeluarkan oleh direktoratnya Pak Ayes ini nanti. Setelah itu, nanti teman-teman akan dilakukan proses sidang tadi. Ya. Nah, setelah kita tahu apa itu kredensial, kemudian tujuannya, nah sebenarnya
konsekuensinya ketika teman perawat dan bidan itu tidak ikut kredensial itu apa Bapak? Nah, ini tadi, jadi kalau ada perawat atau bidan yang tidak mengikuti proses kredensial, maka yang bersangkutan tidak bisa ditentukan untuk direkomendasikan kewenangan kliniknya, karena proses untuk menentukan kewenangan klinik itu dinaikkan adalah melalui proses sidang mitra bestari, itu terutama untuk yang reguler dalam kondisi yang normal, seperti itu Mbak Nurul. Sehingga kalau tidak ada pengajuan rekomendasi kewenangan klinik, maka tidak muncul kewenangan kliniknya. Jadi kalau seseorang perawat dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan dari kewenangan klinik yang dimiliki, sehingga tidak bisa melakukan tindakan pelayanan. Artinya itu wajib untuk ikut ya Bapak? Iya, betul sekali. Oke. Nah, untuk syarat-syarat tadi ada STR, SIPP, semua itu diupload ya Bapak ya? Iya. Dalam sebuah aplikasi ya? Iya, betul. Untuk saat ini kita menggabungkan aplikasi di dalam proses rekredensial yang kedua ini. Jadi keperawatan dan bidan sudah melakukan rekredensial yang kedua. Di proses ini teman-teman melihat harus memasukkan data-data di dalam aplikasi IT. Dan dari proses itu termasuk asesmennya. Asesmen pun ada yang bersifat online dan ada yang bersifat offline. Yang offline karena teman-teman harus dipotret dari segi kompetensi skillnya, sehingga untuk online-nya tetap ada dari sisi knowledge dan sikap, juga pada saat nanti di yang offline di sikap maupun di skillnya nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Ais. Oke, luar biasa sekali penjelasan Bapak Ketua Kompernakas kita. Artinya teman-teman perawat dan bidan semua di Surabaya Hospital semakin modern dalam melayani ya Bapak, semua berbasis IT ya, berbasis kita aplikasi. Berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman Mbak Nurul. Ya, siap. Saya akan ke Bapak Mat Ais. Ya Pak Ais nih, untuk asesor tadi ya disebutkan, ada juga tim mitra bestari. Itu apa Bapak bedanya? Oh ya, ini Mbak Nurul, bisa kita sampaikan untuk asesor adalah sebenarnya itu juga perawat juga ya. Perawat mitra bestari itu juga perawat juga. Ya. Tapi untuk tugas asesor ini adalah melakukan asesmen untuk kompetensi kepada perawat yang sudah mengajukan untuk dilakukan asesmen. Itu kalau dulu prosesnya memang berbeda ya Pak. Kalau dulu ada konsultasi pra-asesmen, kalau sekarang ini langsung melalui lewat IT aplikasi. Kemudian tugas asesor adalah mengasesi atau melakukan, ya bisa dikatakan seperti ujian ya. Ujian untuk melihat kompetensi perawat yang seperti tadi diajukan oleh perawat itu, apakah dia layak atau tidak. Kemudian setelah dilakukan ujian, kalau tahun ini berbeda ya Pak. Kalau dulu ada ujian itu secara tertulis, wawancara dan praktek atau asesmennya itu. Kalau sekarang memang ya ada tertulis tapi sudah melalui lewat HP, bisa lewat aplikasi ya, sudah. Kemudian untuk yang offline-nya itu tetap dilakukan tapi dengan cara OC ya. Untuk dilakukan seperti kalau orang pasca ujian sekolah itu ada OSCA, tapi kalau udah yang pegawai itu namanya OC ya Pak, evaluation namanya gitu ya, Pak. Examination. Untuk sedang mitra bestarinya itu juga seorang perawat tadi sudah sebutkan, tapi tugasnya adalah tadi yang perawat yang sudah dilakukan asesmen kompetensi itu kemudian dia diberikan sertifikasi atau sertifikat. Nah, dari sertifikasi yang sudah diberikan itu kemudian kita usulkan ke direktur utama ya Pak, melalui nanti kita ke direktur utama, kemudian ke mitra bestari. Nanti ke mitra bestari akan dilihat apakah kompetensi yang sudah dilakukan tersebut apakah layak diberikan untuk rincian kewenangan kliniknya atau tidak gitu. Itu dilihat. Jadi teman-teman jangan takut karena memang yang melakukan ya adalah perawat juga gitu, ya? Dari teman sendiri itu. Oke.
Iya nih Bapak, ada beberapa teman ini karena minggu depan sudah ada kredensial, merasa cemas. Pasti lulus nggak sih? Atau bisa nggak sih saya ini nanti kredensial? Dan bagaimana tipsnya Pak biar bisa lulus nanti? Oke, sebetulnya cemas itu hal yang wajar. Oh gitu ya Pak. Orang itu kan biasanya menghadapi sesuatu, walaupun saya contohkan orang sudah mau menikah itu juga cemas loh. Oh gitu Pak. Walaupun itu seneng. Nah, ini asesmen kompetensi. Itu kemarin kan sudah 2 kali dilakukan, 3 kali malah ya dilakukan. Kemudian ini mau dilakukan asesmen kompetensi, cemas lagi. Cemas Itu lagi. wajar. Wajar ya, Gitu Bapak, ya. ya. Tapi nanti semua perawat sudah tahu bagaimana caranya mengelola cemas sendiri itu, karena mereka ada ahlinya loh Bu. Luar biasa. Kemudian tipnya tadi yang ditanyakan tuh, Iya. karena yang diujikan itu seputar kegiatan yang sudah biasa dilakukan mereka, yaitu ada di SPO, SOP dan SAK yang sudah di SK-kan itu. Mohon untuk teman-teman dibuka itu iya, SOP dan SAK untuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan divisi masing-masing. Mungkin berbeda dengan divisi untuk anak remaja, geriatri, untuk KMB itu berbeda dengan intensif psikiatri juga berbeda. Begitu, Nah, sesuai dengan divisi masing-masing. Silakan buka SPO, SOP dan SAK yang di divisi masing-masing. Dipelajari, itu yang diujikan. Jangan takut karena memang ada di situ. Perawat nanti dalam melakukan asesmen secara offline-nya tidak memberikan pertanyaan, tidak memarahi. Dia tugasnya hanya diam dan melihat apakah sesuai atau tidak, nyintang saja. Jadi jangan takut. Kalau dulu itu memang satu persatu ya Pak Mawan ya, Mbak Nurul ya. Tapi kalau sekarang enggak. Itu tiap meja nanti si perawat yang di ACC itu masuk meja 1 ada asesor sendiri, kemudian di meja 2 ada asesor sendiri, di meja 3 dan selanjutnya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Gitu ya Pak Mawan ya. Iya betul Pak. Oke, bagus sekali Pak. Tetapi teman-teman tuh masih bertanya, apa Pak contoh kisi-kisi soalnya Pak? Kayak kalau orang mau ujian itu loh Pak. Oh. Apa Pak contohnya? Kisi-kisinya? soalnya? Iya. Kisi-kisinya ya sangat banyak ya. Malah mereka itu sudah tahu sebenarnya kisi-kisinya. Apa gitu ya Pak? Kisi-kisinya ada semua. Karena sudah ada di Self self assessment. ya self assessment Oke. itu yang akan diujikan sesuai dengan self assessment masing-masing ya. Oke. Termasuk di situ sudah ada yang diujikan itu sudah dilakukan setiap hari, tadi sudah saya sampaikan. Ada di SOP dan SAK yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Oke. Jadi jangan takut, di situ dibuka, silakan buka. Itu pasti ada di situ. Nah, silakan dimodif, dibuka. Gitu ya. Itu, Mbak Nurul. Artinya kita butuh persiapan untuk menghadapi asesmen dan juga kredensial ini dengan kita lebih buka lagi, baca lagi, aware dengan SAK dan SOP. Iya, Nah, standar gitu ya asuhan Bapak ya. keperawatan. Oke, standar asuhan keperawatan bisa dibuka semua oleh teman-teman perawat dan bidan ya Bapak ya. Boleh. Iya. Ya, sudah Oke. ada di aplikasi juga, di Oke. aplikasi rumah sakit. Ya. Iya. Oh iya. Iya. SAK itu sudah ada di aplikasi, silahkan dibuka. SOP ya sudah ada di ruangan masing-masing, di unit masing-masing, itu aja. Oke. Satu lagi pertanyaan, apakah nanti teman-teman perawat dan bidan semua pasti lulus, Bapak? Pak Mawan atau Pak Aji sini? Iya. Pak Monggo, Mawan, monggo. monggo Pak Mawan. Ya, insya Allah lulus. Insya Karena Allah pada lulus. prinsipnya teman-teman perlu pahami bersama, kita perlu pahami bersama supaya apa nih? Supaya kita tenang, supaya kita tidak cemas, supaya kita bisa nyaman. Kemudian pada saat kita melakukan proses asesmen nanti itu ini memakai konsep yang berbeda dengan yang 3 tahun yang lalu memang. Oke. Karena di sini kita pakai Objective Structure Clinical Examination, jadi OSCE, ya. di mana nanti yang kita tampilkan untuk offline itu ada 5 meja. Oke. Kalau yang dulu itu adalah 5 klaster tindakan dan dilakukan semua. Ya. Yang ini klaster tindakannya 3 untuk kompetensi dasar, 2 untuk kompetensi inti. Oke. Berbeda dengan PK1 yang memang klaster kompetensi dasar semua, ada 5. Lima-limanya ya. 5-5-nya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena 3 itu otomatis yang sudah dilakukan
Dan itu kompetensi dasar, artinya mulai dari KDM yang tertuang di dalam 12 core kompetensi itu, insya Allah semuanya bisa. Insya Allah semuanya bisa. Yang kedua adalah kali ini juga kita masih menggunakan Probandus, walaupun dulu malah langsung ke pelayanan, sehingga potret pelayanan namun dengan konsep tetap memperhatikan etik, dengan tetap sikap juga diperhatikan. Tapi untuk kali ini kita lebih fokus ke Probandus, kemudian kita amati, kita lihat apakah seseorang sudah melakukan sesuai dengan standarnya, kemudian nanti tentu ada critical point ya Mbak Nurul yang harus dilewati, dan disitulah saya yakin teman-teman lolos. Dan satu lagi yang membuat teman-teman nyaman adalah kita menyediakan meja remedial. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kalau seseorang melakukan beberapa kali kemudian baru lulus, justru itu mungkin jadi lebih pintar. Tetapi bukan kemudian kita targetnya apakah seseorang harus sempurna. Kita pun melihat bahwa nanti standarnya kita buat memang naik dari tahun lalu. Tahun lalu kita masih di angka 70-75. Sekarang kita memakai angka 80. Harapannya adalah perawat kita semakin profesional, semakin pintar. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih sekali. Artinya dengan adanya penjelasan dari Bapak Mawan dan Bapak Mat Ajis, hari ini teman-teman jadi tenang. Jadi saya tambahkan boleh, Mbak? Oke, boleh. Silakan. Jadi kalau teman-teman juga pada saat remedial masih dikasih kesempatan untuk belajar. Jadi tidak langsung saat itu, andaikan memilih waktu langsung, kita juga kasih kesempatan untuk belajar. Kemudian kalau memilih waktu, memang masih dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Mau udah diberi kesempatan untuk remedial, masih boleh juga memilih waktunya mau kapan. Luar biasa. Semoga teman-teman perawat dan bidan di Suroyo Hospital semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri, tidak perlu cemas, ikuti kredensial dengan baik, dengan baca lagi soal di SAK dan SOP, insya Allah semua akan lulus ya. Dan kalaupun teman-teman mengatakan bahwa saya merasa khawatir, teman-teman tidak perlu khawatir, karena nanti apakah seseorang kompetensi harus selalu kompetensi mandiri? Tidak juga. Jadi walaupun mungkin teman-teman sudah mencoba tetapi belum passing, belum lolos, ibaratnya lolos kompeten murni, maka akan masuk dalam kewenangan klinik nanti yang bersifatnya di bawah supervisi. Dan ini nanti akan kita perbaiki kompetensinya dengan cara CPD. CPD itu kita ingin kemas yang lebih menyenangkan ya Pak Ayes, supaya teman-teman lebih banyak yang mengikuti, kemudian dengan cepat bisa menyesuaikan. Seperti itu. Konsepnya ceria, Bapak. Setuju sekali Pak Ayes. Jadi sudah sejalan dengan apa yang menjadi keinginan rumah sakit. Dan kita pun proses ini sudah mengikuti moto Suroyo Hospital, modern, melayani sepenuh hati, terpercaya. Teman-teman perawat dan bidan di Suroyo Hospital, semangat mengikuti kredensial, persiapkan diri dengan baik, insya Allah semua lulus, dan Bapak kita ini siap untuk selalu bersama dan membimbing untuk teman-teman semua tetap menjadi perawat yang profesional. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Sobat Suroyo. Demikian bincang-bincang kita dengan sahabat kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada Soulmate yang akan datang, tentunya dengan topik yang lebih seru lagi. Tetap patuhi protokol kesehatan, perbanyak berdoa, dan jangan lupa bahagia.